Nah, wai itu adalah haraf lin karena ya sukun sebelumnya berharokat fathah dan berada di awal atau tengah kalimat. Wailul, kemudian tanwin bertemu dengan huruf lam, ini disebut dengan idgham bila gunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujeng Sumping di channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran, kelasnya para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar tahsin Al-Quran, dan pada kesempatan kali ini kita akan tahsin surah Al-Humazah, dan surah ini termasuk surah Makkiyah dan terdiri dari 9 ayat. Baiklah, kita akan mulai dengan bacaan ta'udz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Di sini terdapat kalimat wailun. Nah, wai itu adalah haraf lin karena ya sukun sebelumnya berharokat fathah dan berada di awal atau tengah kalimat. Wailul, kemudian tanwin bertemu dengan huruf lam, ini disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham itu artinya adalah memasukkan, yaitu memasukkan suara tanwin yaitu nun ke dalam huruf yang berada setelah tanwin, yaitu huruf-huruf idgham, yaitu ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Dan ini adalah tanwin bertemu lam, ini termasuk idgham bila gunnah, yaitu idgham yang tidak disertai dengan gunnah. Jadi cara membacanya adalah wailul likulli, jadi jangan ditahan, jangan disertai gunnah. Kalau disertai gunnah jadi wailul likulli. Nah, itu kalau idgham bi gunnah. Sebab ini idgham bila gunnah, maka tidak disertai dengan gunnah. Jadi dibacanya wailul likulli, likulli, lam bertasydid. Ingat, setiap yang bertasydid ada penekanan. Wailul likulli humazatil lumazah, humazatil lumazah. Nah, di sini ada huruf za. Jadi jangan sampai tertukar cara pelafalan antara huruf za dengan huruf ja. Nah, di sini adalah humazah, hurufnya adalah huruf za. Jadi bacanya humazatil lumazah. Di sini juga ada tanwin bertemu dengan lam, sama seperti tadi, itu adalah idgham bila gunnah. Baik, kita akan sama-sama baca untuk ayat yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Kemudian ayat yang kedua, alladzi. Nah, di sini adalah alif lam syamsiyah. Alladzi, huruf za dibedakan dengan pelafalan huruf da. Jadi dibacanya alladzi. Nah, zi ini adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Jama'a. Nah, di sini huruf ain, jadi dibaca harus jelas. Jama'a malau, ada idgham di sini, idgham bi gunnah, tanwin bertemu dengan huruf waw. Jadi diidghamkan kemudian disertai dengan gunnah, ditahan 2 harokat. Malau wa'addada, wa'addada. Kita ada huruf bertasydid atau musyaddad. Ini sekali lagi diingatkan, ini harus ada penekanan. Taib, kita akan baca ayat yang kedua. Silahkan untuk diperhatikan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah.
Kemudian ayat yang selanjutnya di ayat yang ketiga, yahsabu. Nah, di sini ada huruf ha disukunkan dan ini adalah bagian dari makharijul huruf al-halqi yang berada dari tengah tenggorokan, dari wastul halqi. Jadi dibacanya yah, ada ha. Yahsabu, yahsabu anna nun bertasydid itu hukum bacanya gunnah. Jadi ditahan 2 harokat. Annama lahu ma di sini adalah mad tabi'i dibacanya 2 harokat. Lahu. Nah, ini adalah mad silah tawilah. Nah, untuk mad silah tawilah ini dibacanya panjang. Balahu akhladah. Akhladah ada hamzah. Jadi harus jelas cara pelafalannya. Kemudian huruf kha lebih seperti kayak kita berdahak. Akhladah. Akhladah. Nah, karena huruf akhirnya adalah huruf ha, jadi harus ada kena juga huruf ha-nya. Kita akan baca bareng-bareng untuk ayat yang ketiga. Yahsabu annama lahu akhladah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Kalla. Nah, di sini ada lam bertasydid. Kalla. La di sini adalah mad tabi'i 2 harakat. La ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Hukum bacaannya adalah iqlab. Iqlab itu yaitu memindahkan huruf nun atau ya huruf nun kepada huruf mim ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian cara pembacaannya adalah harus disertai dengan gunnah dan ikhfa. Jadi harus ada ditahan dulu 2 harakat kemudian ada didengungkan. Kalla la yumbadanna badanna. Nah, di sini huruf za. Yang sampai tertukar lagi dengan huruf da. Badanna nun bertasydid itu adalah gunnah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Fil hutamah. Di sini ada alif lam qamariyah, kemudian hutamah. Nah, karena ujungnya adalah tak marbutah disukunkan atau diwaqafkan, maka dibacanya menjadi huruf ha. Fil hutamah. Baik, kita lanjut ke ayat yang kelima. Wa ma. Nah, ma di sini adalah mad jaiz munfasil, dibacanya 4 harakat. Wa ma adra ad. Nah, dal disukunkan. Ini adalah qalqalah. Kemudian ro-nya adalah dibaca tebal karena ini adalah ro tabkhim. Wa ma adraka mal hutamah. Mal hutamah. Nah, untuk ha coba diperhatikan perbedaan pelafalan antara hu dengan mah di ujung. Mal hutamah. Nah, itu untuk cara pembacaannya. Dibedakan antara pelafalan huruf ha dengan huruf ha. Baik, kita akan baca bareng-bareng untuk ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Kita lanjutkan ke ayat yang keenam. Narullah. Na di sini mad tabi'i 2 harakat. Rullah, ru-nya tabkhim, kemudian Allahnya juga tabkhim. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Nah, sering ada yang salah karena mungkin ketika menghafalnya salah. Mu di sini malah pakai hamzah muqadah. Padahal ini adalah mad tabi'i. Jadi dibacanya adalah narullahil muqadah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6. Allati di sini adalah alif lam syamsiyah. Kemudian ada lamnya bertasydid. Allati mad tabi'i tattali'u. Nah, di sini harus ada dibedakan antara pelafalan huruf ta dengan huruf ta.
dan kebetulan di sini huruf ta-nya bertasydid, jadi harus ada penekanan di dalam huruf ta. Allati tattali'u, nah ta-nya ditekan. Tattali'u 'alal afidah, ala huruf ain yang tertukar dengan huruf a, 'alal afidah. Nah, di sini dibacanya harus jelas afidah, bukan afidah, tapi afidah. Kita ulangi, dibaca ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah. Kemudian kita lanjut ke ayat ke-8. Nah, di sini ada gunnah. Innaha 'alaihim muqsadah. Ha. Nah, di sini mad tabi'i. Alai, ini adalah haraf lin. Alaihim, ada mim mati bertemu dengan huruf min. Ini disebut dengan idgham mislain, ditahan 2 harokat. Alaihim muqsadah. Nah, di sini ada hamzah disukunkan. Jadi cara membacanya jangan sampai berubah jadi ain, jadi mu'sadah, tapi dibacanya muqsadah. Kita akan baca ayat yang ke-8 bareng-bareng. Innaha 'alaihim muqsadah. Baik, kita akan lanjutkan ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-9. Fi 'amadim mumaddadah. Fi, di sini mad tabi'i, kemudian amadim, tanwin bertemu dengan mim adalah idgham bi gunnah, yaitu memasukkan suara tanwin, suara nun ke dalam huruf mim, kemudian disertai dengan gunnah atau didengungkan. Fi amadim mumaddadah, mumaddadah, dalnya ditasydidkan jadi ada penekanan. Mumaddadah. Baik, kita baca ayat yang ke-9. Fi amadim mumaddadah. Alhamdulillah, kita sudah tahsin surah Al-Humazah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita akan sama-sama baca bareng dari awal, dari ta'udz sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'ad yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Ulangi. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Shadaqallahul azim. Baik, kita sudah sama-sama tahsin Al-Quran surah Al-Humazah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Kita akhiri, dan terakhir jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.